Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih terus diberikan kesempatan untuk terus mengabdi melalui rumah singgah dan rumah sakit matematika. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentunya bersama kru dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika, terus bersama-sama membagikan, mengisi literasi digital untuk bahan ajar matematika. Tentunya ini semua dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada matematika di tanah air, dan satu tujuan, satu misi bahwa kita ingin bahwa matematika itu menjadi menyenangkan, mengasyikkan di bumi Indonesia. Oke, kita akan lihat soal yang telah disediakan oleh kru. Nah, kita termasuk kepada, kita masih dalam perbandingan, tentunya kita masuk kepada menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kita masih dalam SMP kelas 7 semester 2 pada kegiatan 5.2 pada buku matematika terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita lihat bahwa pembelajaran ini telah sampai kepada bab 5 kegiatan 5.2 menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan dua besaran satuan berbeda, seperti contoh yang diberikan, katanya seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta selama 180 hari. Jadi kalau kita lihat di sini ada satuan yang berbeda. Apa satuannya? Dua besaran yang berbeda, yaitu besaran gaji dan besaran hari. Ya, kan dua dia tuh. Dengan satuannya pasti berbeda, ya kan? Kalau dia satuan gaji tentu rupiah, oke? Kalau dia satuan hari tentu hari. Nah, dalam soal seperti ini itu sangat penting untuk mendapatkan nilai satu satuannya. Karena dengan mendapatkan nilai satu satuannya, kita bisa menjawab untuk soal yang berhubungan dengan soal ini. Contoh misalnya dalam 180 hari dia mendapat gaji 36 juta. Nah, ini dia kan. Dalam 108 hari guru tadi gajinya 36 juta. Kalau yang ditanya berapa gajinya untuk 220 hari. Nah, soal seperti ini dapat dijawab dengan melakukan perbandingan. Ingat, yang dibandingkan adalah dua besaran tadi. Oke, kalau ada besaran gaji dan besaran hari. Jadi kalau kita bandingkan contohnya 36 juta, kita bandingkan dengan harinya. Nah, perlu kita dapatkan satu satuannya. Cara mendapatkan satu satuannya bagaimana? Bagi saja. Kalau dia hari fokusnya, tentu yang kita satukan itu harinya. Jadi kalau 180 kita jadikan satu, tentu dia dibagi 180 juga. Kalau di bawah dibagi 180, tentu di atas juga dibagi 180. Oke, jadi kalau begitu kita harus ingat konsep pertama, kita harus dapatkan satu satuan. Yang disatukan itu apanya? Gajinya ke harinya. Tengok soalnya. Karena soalnya ditanya kalau 220 hari berapa gajinya, maka kita fokus kepada hari. Oke, kita coba lihat misalnya tadi. Pertama kita tahu tadi
besaran yang berbeda itu ada gaji. Ini besarannya ada gaji, ada hari. Nah, ini besarannya ada dua, ada gaji dan ada hari. Oke. Gajinya pertama diketahui guru tadi 36 juta. Gajinya 36 juta. Oke. Hapus dulu, kita buat yang cantik sedikit, yang enak dilihat. Jadi kalau soal ini besaran yang menjadi besaran itu adalah yang pertama besaran hari, besaran gaji. Pertama tadi besaran gaji. Oke, besaran gaji. Ada dua besaran gaji dengan satuan juta atau RP 300, RP-nya 36 juta. Dan yang lain adalah besaran hari. Besaran hari. Besaran hari. Kalau tadi ada gaji, sekarang ada hari. Harinya apa? 180 hari. Nah, untuk menjawab yang ditanyakan, kalau dia kerja, jika kerja 20 hari, gajinya berapa? Oke, jika bekerja 220 hari, gajinya berapa? Berapa gaji yang diterima? Berapa gaji? Oke, yang diterima. Yang diterima. Nah, ini soal kita. Nah, cara menjawab soal ini penting untuk dicari satu-satuannya. Nah, dalam mencari satu-satuannya itu kita lakukan operasi perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu harus besaran yang berbeda tadi. Besaran yang berbeda tadi apa dia? Yaitu besaran gaji, oke, besaran gaji berbanding besaran hari. Nah, ini yang harus dipahami, tidak boleh perbandingannya gaji sama gaji, hari sama hari, tidak boleh. Oke, tadi kalau dia 36 juta, berbanding 180. Nah, sekarang bagaimana kita mau cari satu-satuannya? Satu-satuannya lihat soal, kalau yang ditanya harinya, maka yang kita satukan hari. Oke, maksudnya kalau yang ditanya gajinya berapa kalau 220 hari, maka kita wajib mencari satu-satuannya itu, yaitu fokusnya kepada hari. Bagaimana caranya? Di bawah bagi 180, di atas juga dibagi 180. Wah, ini dia. Kita buat yang cantik dulu lah, biar nanti tidak meragukan. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lihat. Jadi jawabannya tadi kita lakukan perbandingan gaji dan perbandingan hari. Ingat, yang dilakukan perbandingannya itu harus besaran yang berbeda. Tidak boleh gaji-gaji dan hari-hari. Tak boleh, yang jelas gaji dan hari. Berarti di sini 36 juta.
di bawah hari 180. Nah, karena kita soalnya ditanyakan kalau dia kerja hari berapa gaji, maka kita fokus satukan yang hari dibagi dengan 180. Karena kita mau menyatukan di atas juga dibagi 180. Nah, ini dia. Maka dapatlah perbandingannya seperti yang pada contoh yang diberikan. Nah, ini pada contoh tadi diberikan 180 dibagi 180 dia 1, 336 juta dibagi 180, 200.000. Jadi guru tadi kalau kerja 1 hari gajinya 200.000. Nah, kalau ditanya berapa 220 hari tentu tinggal kali saja kan. Kalau ditanya berapa dia gajinya kalau kerja 220 hari tentu dikali dengan perharinya tadi 200.000. Yaitu 44 juta. Nah, kan jadi mudah. Konsepnya sederhana, dapatkan satu satuan dengan cara membandingkan dua besaran yang berbeda. Tidak boleh besarannya sama. Kalau dalam soal ini dua besarannya tadi gaji dan hari. Nah, mana yang difokuskan satu, yang ditanya soal. Kalau ditanya tadi berapa gaji dia 220 hari kerja, kita cari selama 1 harinya berapa. Jadi harinya difokuskan. Oke, biar enggak bingung kita lihat contoh soal. Nah, ini dia. Contoh misalnya berlatih 5.2. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target 1.500 liter. Dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dihasilkan dalam 1 pohon karet? Nah, kan sama. Kita menjadi cari satu satuan. Jadi besarannya ada apa? Kita lihat besaran dalam soal ini. Oke, besarannya. Tentu besaran yang pertama apa? Produksi. Nah, produksi target, produksi getah. Produksi getah, ini produksi, kita singkat produksi aja. Nah, besaran yang satu lagi apa? Ini besaran pertama. Besaran kedua apa? Pohon. Jumlah pohon. Oke, kan ini besarannya. Jadi kalau yang ditanya dalam soal itu berapa yang dihasilkan dari 1 pohon, maka fokus ke soal. Lakukan perbandingan produksi, perbandingannya 1.500 liter dibandingkan dengan jumlah pohon 200. Nah, bagi di bawah dengan 200 karena kita mau menyatukannya. Di atas juga bagi 200. Nah, oke. Berarti sama dengan 1.500 bagi 200, 15/2, 7,5. 7,5/1. Jadi kalau begitu, jawabannya apa ini jawabannya? Jadi dalam 1 pohon, dia menghasilkan karet itu sebanyak 7,5 liter. Nah, kan jadi mudah kan? Perhatikan besaran, bandingkan, lihat soal. Oke, kita coba lihat. Jadi jawabannya adalah 7,5 liter. Oke, 7,5. Dalam 1 pohon, dia akan menghasilkan 7,5 liter. Oke, ini jawabannya. Kita lihat soal yang berikut misalnya. Katanya begini. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut 1.200 kali dalam 4 menit. Jantung kelinci 1.025 dalam 5 menit.
Hewan mana yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Ini dalam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi caranya bagaimana? Kita lihat besaran dalam soal ini dulu. Besaran dalam soal, besaran ada detak jantung. Oke, detak jantung yang pertama besarannya ada detak jantung. Detak jantung. Yang kedua, besarannya itu apa? Waktu. Oke, waktu. Nah, karena kita fokus ke dalam waktu, manakah lebih banyak dalam 1 jam? Caranya bagaimana? Ingat, yang ditanya dalam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Maka dapatkan detak jantung dalam 1 menit. Oke, yang pertama kita lihat dulu tikus. Kita lihat dulu binatang tikus. Bagaimana caranya? Dapatkan perbandingan. Berarti perbandingannya adalah, jadi caranya dapatkan perbandingan 840 detak jantung per 2 menit. Dibagi 2, karena kita pada waktu, dibagi 2. Maka di atas adalah 420. Berarti dalam 1 menit tikus itu detak jantungnya itu ada 420 kali. Dalam 1 jam berapa? Maka dalam 1 jam, oke, dalam 1 jam, ingat 1 jam itu 60 menit, 60 menit, kalikan saja, yaitu 420 kali 60 menit. Oke, kali 60 menit. Berarti sama dengan 12 naik 1. 25. Berarti 25.200 detak jantung. Oke, ini dia 6. 12 atau. Jadi tikus dalam waktu 60 menit 25.200. Ini tikus. Kita lanjutkan dengan marmut. Wah, ini marmut lagi. Marmut. Marmut. Oke, kita sama. Kita besarannya kita bandingkan. Ada 1.200 detak jantung marmut. Dibagi dengan waktunya 4 menit. Maka di bawah dibagi 4, di atas juga bagi 4. Berarti di sini 300. Bagi 1. Jadi marmut itu 1 menit 300 kali detak jantungnya. Maka dalam 1 jam, oke, dalam 1 jam, maka di sini 300 kali 60. 18.000. Oke. Nah, kan udah nampak nih kalau tikus dari 25.200, marmut 1.800. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita kasih batas di sinilah. Kita mau mencari kelinci. Nah, kelinci sama, ini untuk kelinci. Kelinci. Waktunya, oke, kita bandingkan waktu 1025 dibagi dengan 5. Maka di bawah bagi 5, ingat kita memerlukan satu satuannya sama soal sebelumnya. Oke, 1000 bagi 5 itu 2. 1000 bagi 5 205. Berarti di sini 205. Oke, 205 dibagi 1. Oke, jadi kalau kelinci 1 menit jantungnya bergerak 205.
Jadi dalam 1 jam oke, kita lanjutkan. Share. Jadi dalam 1 jam berarti di sini 205 dikali dengan 60. Berarti kira-kira ada 0 naik 3, 12.300. Oke, kali 6. 0 naik 3, 6 kali 0, 3, 12. Nah, jadi kalau begitu, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Yaitu tikus. Karena tikus 25.200. Kalau dia marmut 18.000, kalau dia kelinci 12.300. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah lihat tadi kan, yang paling kencang detak jantungnya itu adalah tikus, 25.200. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, pastikan dapat satu satuan, bandingkan yang besaran berbeda, lalu lihat soal. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Perjumpaan kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.